Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, Bunga dan Hasan sedang mengadakan pesta besar di apartemen mereka yang paling mewah. Ruangan itu sangat terang dan indah, dihiasi dengan lampu-lampu gantung yang berkilauan. Pesta itu untuk merayakan 1 tahun pernikahan mereka. Banyak sekali tamu yang datang. Semuanya adalah orang-orang penting dan teman-teman bisnis mereka. Dari jendela apartemen yang sangat besar, pemandangan lampu kota Jakarta di malam hari terlihat sangat indah, seperti lautan bintang. Wangi bunga lili dan mawar memenuhi seluruh ruangan, membuat suasana terasa sangat nyaman. Terdengar alunan musik jazz yang pelan, menemani obrolan dan tawa para tamu yang hadir. Bunga berdiri di tengah-tengah keramaian. Ia memakai gaun hijau yang sangat cantik dan membuatnya terlihat anggun. Senyum tidak pernah hilang dari wajahnya. Ia merasa sangat bahagia malam itu, benar-benar merasa seperti wanita yang paling beruntung di seluruh dunia. Setahun yang lalu, ia menikah dengan Hasan. Bunga sangat mencintai Hasan dan percaya kalau Hasan adalah jodohnya. Di mata Bunga, Hasan adalah pria yang sempurna. Ia tampan, pintar, dan bicaranya selalu sopan. Hasan memang berasal dari keluarga biasa saja, tidak kaya seperti Bunga. Tapi ia adalah seorang pekerja keras yang punya banyak mimpi. Bunga, yang merupakan satu-satunya ahli waris dari perusahaan besar milik ayahnya, melihat ada sesuatu yang istimewa dalam diri Hasan. Karena itu, Bunga tidak ragu untuk mendukung suaminya. Ia memberikan jabatan direktur kepada Hasan di perusahaannya. Ia ingin Hasan juga ikut bersinar. Dan benar saja, Hasan bekerja dengan sangat baik. Di mata semua orang, mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Suami yang hebat dan istri yang selalu mendukung, seolah-olah mereka membangun semuanya bersama-sama. Selamat ya, Bunga, Hasan. Kalian cocok sekali, kata seorang teman lama keluarga Bunga sambil menyalami mereka. Terima kasih banyak, Om, jawab Hasan sambil tersenyum ramah. Senyumnya memang sangat menawan. Ia lalu memeluk pinggang Bunga dengan mesra. Semua ini berkat istri saya yang hebat ini. Mendengar pujian itu, Bunga merasa sangat senang. Hasan memang selalu tahu cara membuatnya merasa spesial. Bunga menatap suaminya dengan penuh cinta. Malam ini, Hasan terlihat sangat gagah memakai setelan jas mahal yang Bunga belikan beberapa bulan lalu. Semua yang dipakai Hasan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, adalah pemberian dari Bunga sebagai bukti cintanya. Acara utama malam itu adalah saat mereka saling memberi hadiah. Hasan mengambil mikrofon dan meminta perhatian semua tamu. 1 tahun yang lalu, kata Hasan dengan suara yang jelas, saya menikah dengan wanita terbaik di dunia. Bunga, kamu adalah segalanya buat saya. Terima kasih sudah mau menjadi istri saya. Semua tamu bertepuk tangan dengan meriah. Hasan lalu mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya ada sebuah kalung berlian yang sangat cantik. Ini untuk Bunga hatiku, bisik Hasan saat memakaikan kalung itu ke leher Bunga. Sekarang giliran Bunga yang memberikan hadiah. Ia mengambil sebuah kotak besar yang sudah ia siapkan. Mas Hasan, panggil Bunga dengan lembut, kamu adalah sandaranku. Kamu membuat hidupku jadi sempurna. Bunga membuka kotak itu. Isinya adalah sebuah jam tangan merek terkenal yang sangat mahal. Bunga tahu, Hasan sudah lama sekali menginginkan jam tangan itu. Mata Hasan langsung berbinar-binar saat melihatnya. Jam tangan itu bukan cuma mahal, tapi juga sebuah tanda kesuksesan. Sesuatu yang sangat diinginkan oleh Hasan. Hasan langsung memeluk Bunga dengan erat. Terima kasih, sayang. Ini hadiah terbaik, bisiknya. Para tamu kembali bertepuk tangan. Tapi, di tengah semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang terasa aneh. Bunga mencoba untuk tidak memikirkannya, tapi perasaan itu terus muncul. Saat Bunga sedang asyik mengobrol, ia melihat Hasan menerima sebuah panggilan telepon. Tiba-tiba wajah Hasan terlihat tegang. Ia melihat ke arah Bunga sebentar, lalu cepat-cepat berjalan ke balkon supaya tidak ada yang bisa mendengar percakapannya. Bunga hanya bisa melihat punggung suaminya dari jauh. Hati Bunga bertanya-tanya, siapa yang menelepon Hasan di tengah pesta penting seperti ini? Perasaannya jadi sedikit tidak enak. Tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin saja itu urusan pekerjaan yang sangat penting. Tidak lama kemudian, mata Bunga melihat ke arah Rania. Rania adalah salah satu manajer yang bekerja di bawah pimpinan Hasan. Ia wanita yang cantik dan malam itu memakai gaun berwarna merah terang. Yang membuat Bunga merasa aneh bukanlah pakaian Rania, tapi cara Rania memandang. Mata Rania tidak melihat ke panggung atau ke tamu lain.
Matanya terus menatap ke arah balkon, tempat Hasan sedang menelepon. Tatapan Rania terasa aneh, bukan seperti tatapan karyawan ke bosnya. Terlihat ada rasa cemburu dan rasa ingin memiliki di sana. Ketika Hasan kembali masuk ke dalam ruangan, Bunga melihat Rania tersenyum tipis ke arah suaminya. Semua itu terjadi sangat cepat, tapi Bunga yakin dengan apa yang ia lihat. Pesta akhirnya selesai. Para tamu mulai pulang satu persatu. Mereka semua memuji pesta bunga yang meriah dan mengatakan kalau Bunga dan Hasan adalah pasangan yang sempurna. Setelah semua tamu pergi, tinggal Bunga dan Hasan berdua. Hasan memeluk Bunga dari belakang. Pestanya sukses besar. Sayang. Kamu memang hebat, kata Hasan. Bunga mencoba menikmati pelukan itu dan melupakan semua hal aneh yang ia lihat tadi. Malam semakin larut. Bunga dan Hasan masuk ke kamar tidur mereka yang besar. Hasan terlihat sangat lelah. Setelah membersihkan diri, ia langsung berbaring di tempat tidur. Aku capek sekali, katanya sambil menarik selimut. Selamat tidur, sayang. Tidak sampai 5 menit, Hasan sudah tertidur pulas. Tapi Bunga tidak bisa tidur. Pikirannya tidak tenang. Ia terus teringat kejadian di pesta tadi. Hasan yang menerima telepon diam-diam, dan tatapan aneh Rania. Perasaan tidak enak itu datang lagi, dan kali ini terasa lebih kuat. Ia berbaring di samping Hasan dan menatap langit-langit kamarnya. Hatinya sangat gelisah. Ia mencoba berkata pada dirinya sendiri, mungkin semua ini hanya perasaanku saja. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Ia menoleh dan menatap wajah suaminya yang sedang tidur. Hasan terlihat begitu tenang. Mana mungkin pria ini berbohong padanya? Hasan sangat mencintainya, Bunga yakin itu. Lalu, mata Bunga melihat ponsel Hasan yang ada di meja kecil samping tempat tidur. Tiba-tiba, layar ponsel itu menyala. Ada sebuah pesan masuk. Jantung Bunga langsung berdebar kencang. Ia tahu tidak sopan memeriksa ponsel suaminya. Tapi perasaan penasarannya lebih besar dari apapun. Ia harus tahu. Pelan-pelan sekali, Bunga mengulurkan tangannya dan mengambil ponsel itu. Tangannya gemetar. Ia hanya ingin tahu pesan apa yang masuk selarut ini. Ia mendekatkan ponsel itu ke matanya. Pesan itu ternyata bukan pesan biasa, melainkan sebuah email. Napas Bunga terasa sesak. Seluruh badannya terasa dingin. Waktu seakan berhenti. Di layar ponsel suaminya, Bunga membaca judul email itu dengan jelas. Tulisan itu seolah menusuk matanya. Judul email itu adalah konfirmasi pemesanan apartemen atas nama Hasan dan Rania. Dunia Bunga yang tadinya terasa sangat indah, langsung hancur saat itu juga. Suara dengkuran Hasan yang tidur di sebelahnya, kini terdengar seperti suara pengkhianat. Malam di kamar itu terasa sangat dingin dan sunyi. Bunga masih duduk di tepi tempat tidur, memegang ponsel suaminya. Tulisan di layar itu tidak hilang. Nama Hasan dan Rania tertera dengan jelas di sana, sebagai pemesan sebuah apartemen mewah. Hati Bunga terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Rasa sakitnya begitu nyata, sampai ia sulit untuk bernapas. Pria yang tidur dengan nyenyak di sampingnya, pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, ternyata adalah seorang pembohong besar. Anehnya, Bunga tidak menangis. Tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh dari matanya. Rasa sedih yang luar biasa itu sepertinya langsung hilang, berubah menjadi perasaan lain. Perasaan itu adalah kemarahan. Kemarahan yang sangat besar, dingin, dan tenang. Ia meletakkan kembali ponsel Hasan di atas meja dengan sangat pelan. Gerakannya mantap, tidak gemetar sama sekali. Ia lalu menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu selalu membuatnya merasa tenang, kini terlihat seperti wajah orang asing yang sangat menjijikan. Bunga tidak bisa tidur sama sekali malam itu. Ia bangkit dari tempat tidur dan duduk di sofa yang menghadap ke jendela besar kamarnya. Ia memandangi lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan, tapi pikirannya tidak di sana. Pikirannya sibuk menyusun kembali semua potongan teka-teki. Ia teringat semua hal-hal aneh yang pernah dilakukan Hasan selama setahun ini. Hasan yang sering berkata harus lembur di kantor. Hasan yang semakin sering pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Semua kebohongan itu sekarang terlihat sangat jelas. Rasa sakit hatinya perlahan berubah menjadi sebuah kekuatan. Bunga sadar, ia tidak bisa hanya diam dan menangis. Ia tidak mau menjadi korban dalam permainan ini. Hasan dan selingkuhannya sudah meremehkannya. Mereka pikir Bunga adalah wanita bodoh yang mudah ditipu. Bunga tersenyum tipis dalam kegelapan. Mereka akan segera tahu kalau mereka sudah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Bunga tidak akan membiarkan mereka menang. Ketika pagi tiba, Bunga bangkit dari sofa. Ia berjalan ke kamar mandi dan melihat wajahnya di cermin.
Matanya terlihat lelah karena tidak tidur semalaman. Tapi sorot matanya berbeda. Tidak ada lagi tatapan lembut dan penuh cinta di sana. Yang ada hanyalah tatapan tajam dan penuh perhitungan. Wanita yang ada di cermin itu bukan lagi bunga yang kemarin. Ia adalah bunga yang baru, yang siap untuk berperang. Hebatnya, bunga bisa bersikap seolah tidak ada apa-apa. Ia melakukan semua kegiatan paginya seperti biasa. Ia membuat sarapan dan kopi untuk Hasan. Saat Hasan bangun, bunga menyapanya dengan senyum, seolah malam tadi adalah malam yang paling indah. Hasan sama sekali tidak curiga. Ia membalas senyum bunga dan mencium kening istrinya. "Pagi, sayang," kata Hasan dengan ceria. "Pagi, Mas. Kopinya sudah siap," jawab bunga dengan suara yang tenang. Mereka sarapan bersama di meja makan. Hasan banyak bercerita tentang rencananya di kantor hari ini. Bunga hanya mendengarkan sambil mengangguk dan tersenyum. Tapi di dalam hatinya, setiap kata yang keluar dari mulut Hasan terdengar seperti kebohongan. Bunga harus berpura-pura. Aktingnya harus sempurna agar rencananya berhasil. Saat Hasan masuk ke kamar mandi untuk bersiap-siap pergi kerja, Bunga langsung bergerak. Ia teringat sesuatu. Dulu, ia pernah membelikan Hasan sebuah alat perekam suara yang ukurannya sangat kecil. Katanya agar Hasan bisa merekam ide-ide penting saat rapat. Alat itu hampir tidak pernah dipakai. Bunga segera pergi ke ruang kerja Hasan dan membuka laci mejanya. Benar saja, alat itu ada di sana. Dengan cepat, Bunga menyalakan alat perekam itu. Lalu ia berjalan ke kamar dan mengambil tas kerja Hasan. Ia mencari sebuah kantong kecil di bagian dalam tas, tempat yang jarang diperiksa. Dengan hati-hati, Bunga memasukkan alat perekam suara itu ke dalamnya. Tangannya tidak gemetar sedikit pun. Hatinya sudah mantap. Ia butuh lebih banyak bukti. Bukti yang akan ia gunakan untuk menghancurkan Hasan dan selingkuhannya. Setelah Hasan pamit dan berangkat kerja, Bunga langsung menelepon kantornya. Ia membatalkan semua jadwal pertemuannya hari itu. Ia beralasan sedang tidak enak badan. Ia butuh waktu sendirian untuk fokus pada rencananya. Ia lalu menghubungi asisten pribadinya, satu-satunya orang di kantor yang paling ia percaya. "Tolong siapkan semua data pengeluaran perusahaan yang berhubungan dengan Hasan selama setahun ini. Kirim ke email pribadi saya. Rahasiakan ini dari siapapun," perintah Bunga. Sore harinya, Hasan pulang kerja. Ia membawa sebuket bunga mawar untuk Bunga. Mungkin ia merasa bersalah, atau mungkin ini hanya bagian dari aktingnya. "Ini buat kamu, sayang. Maaf ya kalau aku sibuk terus," katanya sambil tersenyum. Bunga menerima bunga itu dan mencium wanginya. "Terima kasih, Mas," katanya sambil tersenyum manis. Tapi dalam hatinya, Bunga merasa muak. Bunga ini terasa seperti bunga palsu, sama seperti cinta Hasan padanya. Malam itu, Bunga menunggu lagi sampai Hasan tertidur. Begitu ia mendengar suara dengkuran halus dari suaminya, Bunga langsung bangkit. Ia mengambil tas kerja Hasan, mengeluarkan alat perekam suara yang ia pasang tadi pagi, lalu membawanya ke ruang kerjanya. Ia mengunci pintu rapat-rapat. Ia duduk di kursinya, lalu memakai headphone di telinganya. Jantungnya berdebar sangat kencang. Inilah saatnya ia mendengar kebenaran, meskipun pasti akan sangat menyakitkan. Bunga menekan tombol play. Awalnya hanya terdengar suara-suara berisik seperti di dalam mobil dan di kantor. Lalu, Bunga mendengar suara Hasan. Tidak lama kemudian, terdengar suara wanita. Suara itu terdengar manja dan centil. Bunga langsung mengenalinya. Itu suara Rania. "Pesta semalam hebat banget ya, sayang. Semua orang percaya banget loh kalau kalian itu pasangan yang bahagia," kata Rania sambil tertawa. "Sudah pasti. Aku kan pintar akting," jawab Hasan dengan bangga. Bunga itu gampang sekali ditipu. Cukup puji dia sedikit, kasih hadiah, dia pasti langsung percaya. Hati Bunga terasa seperti diremas. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia terus mendengarkan rekaman itu. Hasan dan Rania membahas semua rencana busuk mereka dengan sangat detail. Mereka berencana akan menikah siri bulan depan. Hasan akan berbohong pada Bunga, bilang kalau ia harus pergi dinas ke luar kota. Setelah menikah, mereka akan langsung pergi bulan madu ke Paris. Rania bahkan sudah punya daftar barang-barang mahal yang ingin ia beli di sana. Hasan hanya tertawa dan berjanji akan membelikan semuanya. "Terus apartemen kita gimana? Aku sudah nggak sabar mau pindah," kata Rania dengan nada merengek. "Sabar dong. Aku sudah bayar uang mukanya pakai kartu kredit dari Bunga. Nanti kalau sudah lunas, kita bisa langsung tinggal di sana. Setelah itu, kita cari cara untuk ambil uang Bunga lebih banyak lagi. Aku bisa buat proyek palsu di kantor. Dia terlalu cinta sama aku,
jadi pasti nggak akan curiga, kata Hasan. Bunga memejamkan matanya. Jadi mereka tidak hanya selingkuh, tapi juga berencana mencuri semua hartanya. Mereka benar-benar jahat. Mereka ingin membuatnya hancur sehancur-hancurnya. Lalu, Bunga mendengar bagian yang paling menyakitkan. Bagian yang membuatnya sadar kalau ia harus membalas mereka dengan cara yang lebih kejam. Suara Rania terdengar sangat senang. Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, kamu harus cepat-cepat ceraikan Bunga ya. Aku sudah nggak sabar mau tinggal di rumah besarmu yang sekarang. Aku mau pakai mobil-mobil mewahnya, dan jadi Nyonya Hasan yang sebenarnya. Aku pantas dapat semua itu. Hening sejenak. Lalu Bunga mendengar suaminya tertawa. Tawa yang terdengar sangat bahagia. Tawa yang jarang sekali Bunga dengar. Lalu Hasan menjawab dengan santai, seolah semua itu adalah hal yang biasa. Tenang saja, sayang. Semua miliknya akan jadi milik kita. Cukup. Bunga tidak sanggup mendengar lebih lanjut. Ia menekan tombol stop. Ia melepaskan headphone dari telinganya. Ruangan kerjanya terasa sangat sunyi. Ia menatap layar komputernya yang mati. Di layar hitam itu, ia bisa melihat pantulan wajahnya sendiri. Wajah seorang wanita yang sudah dikhianati habis-habisan. Tapi dari rasa sakit itu, muncul sebuah tekad yang kuat. Senyum tipis yang dingin muncul di bibir Bunga. Ia berbisik pada dirinya sendiri, suaranya pelan tapi penuh janji. Milikku mau kalian ambil? Kita lihat saja nanti siapa yang akan mendapatkan semuanya. Malam itu, perang telah dimulai. Dan Bunga sudah bersiap untuk menjadi pemenangnya. Keesokan paginya, Bunga bangun dengan perasaan yang berbeda. Rasa sakit hati karena dikhianati masih ada, tetapi sudah tidak lagi membakar. Rasa sakit itu kini telah berubah menjadi sesuatu yang dingin dan padat, seperti sebongkah es di dalam dadanya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah sebuah tujuan yang sangat jelas. Ia akan mengambil kembali semua miliknya dan memastikan Hasan serta Rania mendapatkan balasan yang setimpal. Malam itu, ia sudah selesai menangisi pernikahannya yang hancur. Pagi ini, ia memulai perangnya. Setelah Hasan berangkat kerja, Bunga tidak membuang waktu. Ia duduk di ruang kerjanya yang sunyi dan mulai bergerak. Langkah pertama dan yang paling penting adalah mencari bantuan hukum. Ia tidak butuh pengacara biasa. Ia butuh yang terbaik. Ia butuh seorang petarung yang akan memastikan kemenangannya mutlak. Bunga mengangkat telepon dan menghubungi asisten pribadinya. Cari informasi tentang pengacara perceraian terbaik di Jakarta, kata Bunga dengan suara yang tegas. Saya tidak peduli berapa biayanya. Saya mau yang paling hebat, paling ditakuti, dan tidak pernah kalah dalam kasus pembagian harta. Asistennya yang sangat sigap langsung bekerja. Kurang dari 1 jam, sebuah nama muncul di email Bunga. Ibu Sari Wibisono. Namanya sangat terkenal di kalangan atas. Beliau adalah pengacara spesialis perceraian yang dijuluki Sang Ratu Catur, karena strateginya yang selalu beberapa langkah di depan lawan. Tidak ada kasus harta gono gini yang pernah ia kalahkan. Bunga tersenyum tipis. Inilah orang yang ia butuhkan. Ia segera membuat janji untuk bertemu siang itu juga. Kantor pengacara itu tidak semewah yang Bunga bayangkan. Letaknya di sebuah gedung tua yang terawat baik. Suasananya sangat tenang, profesional, dan sedikit mengintimidasi. Tidak ada hiasan yang berlebihan, hanya rak-rak buku yang penuh dengan buku-buku hukum tebal. Bunga disambut oleh seorang wanita parubaya yang berpenampilan sangat rapi dan tajam. Itulah Ibu Sari. Matanya cerdas dan tatapannya seolah bisa menembus pikiran lawan bicaranya. Selamat siang, Ibu Bunga. Silakan duduk, kata Ibu Sari dengan suara yang tenang namun berwibawa. Bunga duduk di hadapannya. Anehnya, ia tidak merasa gugup. Ia merasa seperti bertemu dengan seorang jenderal untuk merencanakan strategi perang. Bunga tidak memulai ceritanya dengan air mata atau keluh kesah seorang istri yang tersakiti. Ia memulai dengan fakta. Saya mau mengajukan gugatan cerai, kata Bunga dengan lugas. Ibu Sari hanya mengangguk, menunggu Bunga melanjutkan. Suami saya, Hasan, berselingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Rania. Mereka tidak hanya berselingkuh, tapi mereka juga punya rencana untuk mengambil alih seluruh harta saya. Mereka pikir saya bodoh dan tidak tahu apa-apa, lanjut Bunga. Suaranya tetap datar dan dingin. Ia kemudian meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja. Yang pertama adalah cetakan dari email konfirmasi pemesanan apartemen atas nama Hasan dan Rania. Yang kedua adalah sebuah pemutar audio kecil. Ini adalah bukti paling penting, kata Bunga sambil menunjuk alat perekam itu. Ini adalah rekaman percakapan mereka kemarin. Di sini mereka membahas semua rencana busuk mereka.
Mulai dari rencana menikah siri, bulan madu ke Paris, sampai rencana menipu saya dengan proyek-proyek fiktif untuk menguras uang perusahaan. Ibu Sari mengambil alat itu dan memasang earphone. Bunga menunjukkan bagian mana yang harus didengarkan. Selama beberapa menit, Ibu Sari hanya diam mendengarkan. Ekspresi wajahnya tidak berubah, tetap tenang. Tapi Bunga bisa melihat kilat di matanya yang semakin tajam. Setelah selesai, Ibu Sari meletakkan earphone itu kembali di atas meja. Ini lebih dari cukup, Bu Bunga, kata Ibu Sari. Ini adalah bukti pengkhianatan yang sempurna. Rencana mereka sangat jelas dan jahat. Kita bisa memenangkan ini dengan mudah. Untuk pertama kalinya, Ibu Sari tersenyum tipis. Itu adalah senyum seorang predator yang baru saja melihat mangsa empuk. Lalu, apa tujuan akhir yang ibu inginkan dari perceraian ini? Bunga menatap lurus ke mata pengacaranya. Tujuan saya sederhana, jawab Bunga. Saya mau dia pergi dari hidup saya tanpa membawa apapun. Tidak sehelai benang pun dari harta saya. Saya mau dia kembali menjadi seperti saat pertama kali saya bertemu dengannya. Seorang pria tanpa apa-apa. Ibu Sari mengangguk-angguk, terlihat puas dengan jawaban Bunga. Bagus. Kalau begitu kita punya senjata yang sangat kuat. Saya sudah memeriksa data ibu sebelum pertemuan ini. Kalian menandatangani perjanjian pranikah setahun yang lalu, kan? Benar, jawab Bunga. Ayah saya yang bersikeras saat itu. Saya sempat merasa itu tidak perlu karena saya sangat mencintai Hasan. Ayah ibu adalah orang yang sangat bijak, kata Ibu Sari. Perjanjian itu menyatakan dengan sangat jelas bahwa semua harta yang ibu miliki sebelum menikah adalah milik ibu sepenuhnya. Dan yang lebih penting, semua keuntungan atau aset baru yang dihasilkan dari harta bawaan ibu selama masa pernikahan, juga 100% menjadi milik ibu. Suami ibu hanya berhak atas apa yang ia hasilkan sendiri dari gajinya. Dan dari data yang saya lihat, gajinya tidak akan cukup untuk membeli bahkan satu ban mobil mewah milik ibu. Hati Bunga terasa sedikit lega. Ia berterima kasih dalam hati pada almarhum ayahnya yang sudah melindunginya bahkan setelah tiada. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Bunga. Langkah kita adalah bergerak dalam senyap, jelas Ibu Sari. Mulai besok, tim saya akan membantu ibu untuk mengamankan semua aset. Kita akan menarik semua dana dari rekening bersama. Kita akan mengalihkan semua surat kepemilikan mobil, rumah, dan saham perusahaan kembali ke nama ibu pribadi atau ke nama perusahaan induk milik ibu. Kita akan melakukannya dengan cepat dan diam-diam, sehingga dia tidak akan curiga sedikitpun. Ibu harus tetap bersikap seperti biasa di rumah. Jangan tunjukkan perubahan apapun. Bunga mengangguk. Ia mengerti. Ia harus terus melanjutkan sandiwaranya sebagai istri yang polos dan penuh cinta. Di akhir pertemuan, Ibu Sari mengajukan satu pertanyaan penting. Kapan kita akan mulai mengirimkan surat gugatan cerai ini secara resmi ke pengadilan dan kepada suami ibu? Bunga terdiam sejenak. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi kalender. Ia menunjuk sebuah tanggal di bulan depan. Sebuah tanggal yang sudah ditandai oleh Hasan dengan tulisan, perjalanan dinas, luar kota. Kita akan mulai prosesnya tepat di tanggal ini, kata Bunga. Ibu Sari melihat tanggal itu dengan kening berkerut. Boleh saya tahu kenapa harus tanggal itu? Apa ada sesuatu yang spesial? Bunga menatap pengacaranya, dan untuk pertama kalinya hari itu, sebuah senyum dingin yang tajam terukir di bibirnya. Tentu saja spesial, jawab Bunga. Menurut rekaman yang ibu dengar tadi, itu adalah tanggal pernikahan siri mereka. Saya mau surat gugatan cerai dari saya sampai di tangannya tepat di hari bahagianya. Anggap saja itu hadiah pernikahan dari saya untuk mereka berdua. Mendengar itu, Ibu Sari tertawa kecil. Tawa yang terdengar puas dan penuh kekaguman. Ia sekarang mengerti kenapa ia dijuluki Ratu Catur. Karena klien di hadapannya ini juga seorang ratu yang sudah menyiapkan sebuah langkah skakmat yang indah dan mematikan. Permainan catur ini akan sangat menarik. Hari-hari berikutnya terasa seperti sebuah pertunjukan sandiwara yang panjang bagi Bunga. Ia harus menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda. Di luar, di hadapan Hasan, ia adalah istri yang sama seperti biasanya. Ia tetap menyiapkan sarapan, menanyakan kabar di kantor, dan tersenyum saat Hasan menceritakan lelucon. Ia bahkan sesekali membelikan makanan kesukaan Hasan saat pulang kerja. Setiap sentuhan, setiap senyuman, setiap kata manis yang ia ucapkan terasa seperti racun di lidahnya sendiri. Tapi ia tahu, ia harus melakukan ini. Aktingnya harus sempurna agar Hasan tidak curiga sama sekali. Sementara itu, di dalam dirinya, Bunga adalah seorang komandan perang yang sibuk mengatur strategi. Setiap kali Hasan pergi bekerja, apartemen mewah mereka langsung berubah menjadi markas komando.
Tim dari pengacara Ibu Sari datang silih berganti. Ada ahli keuangan, ahli hukum properti, dan notaris. Mereka semua bekerja dengan cepat dan sangat rahasia. Langkah pertama adalah menguras rekening bersama. Bunga pergi ke bank pusat tempat ia menjadi nasabah prioritas. Ia bertemu langsung dengan kepala manajer bank yang sudah lama mengenalnya. Dengan alasan ingin melakukan restrukturisasi investasi untuk bisnis baru, Bunga meminta semua dana dari rekening bersama mereka dipindahkan ke sebuah rekening baru yang ia buka hari itu juga. Rekening itu hanya atas nama dirinya sendiri. Karena Bunga adalah pemilik utama dari dana tersebut, prosesnya berjalan dengan sangat lancar. Hanya dalam 1 jam, rekening bersama yang biasa digunakan Hasan untuk berfoya-foya kini isinya menjadi 0. Selanjutnya adalah aset perusahaan dan properti. Bunga mengadakan rapat darurat dengan dewan direksi yang paling ia percayai. Ia menjelaskan bahwa ia akan melakukan perubahan struktur kepemilikan demi keamanan aset jangka panjang. Beberapa saham perusahaan yang sebelumnya diatasnamakan Hasan sebagai formalitas jabatannya sebagai direktur, langsung dialihkan kembali ke perusahaan induk milik Bunga. Proses itu diselesaikan dalam 1 hari melalui notaris. Kemudian, giliran properti. Penthouse yang mereka tinggali, sebuah villa di Bali, 2 mobil sport mewah, semuanya atas nama Bunga. Tapi untuk berjaga-jaga, tim hukumnya membuat lapisan perlindungan baru, memastikan tidak ada celah hukum sedikitpun yang bisa dimanfaatkan Hasan untuk menuntutnya. Menjalani 2 peran ini sangat menguras tenaga dan pikiran Bunga. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, sebuah momen yang menegangkan terjadi. Hasan sedang memeriksa ponselnya saat tiba-tiba keningnya berkerut. "Sayang, ini aneh sekali," kata Hasan. "Aku baru dapat notifikasi dari aplikasi mobile banking. Katanya saldo di rekening bersama kita jadi 0. Kok bisa?" Jantung Bunga sempat berdebar kencang. Ini adalah ujian pertamanya. Ia meletakkan sendoknya dengan tenang dan menatap Hasan dengan ekspresi bingung yang dibuat-buat. "Oh, ya ampun, aku lupa kasih tahu kamu, Mas," seru Bunga sambil menepuk dahinya pelan. "Itu aku yang pindahkan uangnya tadi pagi. Aku harus bayar uang muka untuk tanah proyek properti baru kita di daerah selatan. Aku pakai rekeningku yang lain biar proses administrasinya lebih cepat. Maaf ya lupa bilang." Bunga sengaja menyebut proyek properti baru kita, agar Hasan merasa dilibatkan. Mendengar kata proyek dan investasi, mata Hasan langsung berbinar. Keserakahannya mengalahkan kecurigaannya. Ia langsung percaya begitu saja. "Oh, begitu. Proyek yang itu ya? Wah, bagus dong kalau sudah mulai jalan," kata Hasan dengan antusias. Ia sama sekali tidak tahu bahwa proyek itu tidak ada. Dan uang itu sekarang berada di tempat yang tidak akan pernah bisa ia sentuh lagi seumur hidupnya. Bunga berhasil melewati ujian itu dengan sempurna. Beberapa hari sebelum tanggal pernikahan siri Hasan dan Rania, sebuah kesempatan emas datang dengan sendirinya. Saat sarapan, Hasan berbicara dengan nada manja yang dibuat-buat. "Sayang, aku boleh minta sesuatu?" "Enggak," tanyanya. "Minta apa, Mas?" jawab Bunga dengan sabar. "Aku mau minta limit kartu kredit platinumku dinaikkan, dong. Sebentar lagi kan aku mau perjalanan dinas. Siapa tahu ada keperluan mendadak atau butuh untuk menjamu klien penting. Biar lebih leluasa aja," jelasnya. Bunga hampir tertawa. Tentu saja ia tahu untuk apa limit kartu kredit itu. Bukan untuk menjamu klien, tapi untuk membiayai pernikahan sirinya dan membelikan Rania tas-tas mahal di Paris. Ini adalah jebakan yang disodorkan Hasan untuk dirinya sendiri. Bunga tersenyum sangat manis. "Tentu saja boleh, Mas. Ide bagus itu. Nanti siang aku langsung telepon pihak bank untuk mengurusnya. Kamu tenang saja." Siang harinya, Bunga benar-benar menelepon manajer bank pribadinya. Tapi permintaannya bukan seperti yang Hasan harapkan. "Selamat siang, Pak," sapa Bunga di telepon. "Saya mau memberikan instruksi khusus untuk semua kartu kredit tambahan atas nama Hasan." "Baik, Ibu Bunga. Apakah mau dinaikkan limitnya?" tanya manajer itu. "Bukan," jawab Bunga dengan suara yang dingin dan jelas. "Saya mau, tepat pada tanggal 25 bulan ini, pukul 7 malam, semua kartu kredit atas nama Hasan dibekukan total. Saya ulangi, bekukan semuanya secara permanen. Tanpa ada pemberitahuan apapun sebelumnya kepada pemegang kartu." Ada jeda hening sejenak di seberang telepon sebelum manajer itu menjawab dengan patuh. "Baik, Ibu Bunga. Akan kami laksanakan sesuai instruksi Ibu." Malam itu, Bunga berdiri di ruang kerjanya. Di atas mejanya, tergeletak tumpukan dokumen baru. Surat kepemilikan rumah, mobil, bukti rekening bank, dan surat saham.
Semuanya kini 100% kembali atas namanya. Ia telah berhasil menarik kembali semua kekayaannya dari jangkauan Hasan. Operasi senyapnya telah selesai. Tepat saat itu, Hasan masuk ke kamar sambil bersenandung kecil. Wajahnya terlihat sangat ceria. Semua persiapan untuk perjalanan dinasku sudah beres. Sayang, katanya sambil memeluk Bunga dari belakang. Aku pasti akan kangen sekali sama kamu. Bunga memejamkan mata sejenak, menahan rasa jijiknya. Ia lalu berbalik dan tersenyum kepada suaminya. Senyum seorang istri yang seolah tidak tahu apa-apa. Baguslah kalau semua sudah beres. Mas, kata Bunga dengan lembut. Semoga semua rencanamu di sana berjalan lancar. Hasan tidak tahu bahwa rencana yang Bunga maksud bukanlah perjalanan dinasnya, melainkan rencana kehancuran hidupnya sendiri yang sudah Bunga siapkan dengan sangat rapi. Ia sedang berjalan lurus menuju jebakan yang sempurna. Setelah berhasil mengamankan semua harta pribadinya, kini saatnya Bunga beralih ke medan pertempuran berikutnya. Perusahaan. Perusahaan itu adalah peninggalan ayahnya, warisan yang ia jaga dengan sepenuh hati. Hasan dan Rania tidak hanya mengkhianatinya sebagai seorang istri, mereka juga telah menjadi benalu yang berencana menggerogoti perusahaan dari dalam. Bunga tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia akan mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Suatu sore, Bunga memutuskan untuk datang ke kantor pusat perusahaannya. Gedung pencakar langit itu berdiri megah di jantung kawasan bisnis Jakarta. Biasanya, Bunga akan datang melalui lobi utama yang ramai. Tapi tidak hari ini. Hari ini misinya bersifat rahasia. Ia mengendarai mobilnya sendiri dan masuk melalui pintu basemen khusus direksi. Dari sana, ia langsung menuju lift pribadi yang membawanya langsung ke lantai paling atas, tempat ruang kerjanya berada. Ruangan itu jarang ia pakai karena ia lebih sering bekerja dari rumah, tapi ruangan itu tetap menjadi simbol kekuasaan tertingginya di perusahaan. Saat ia melangkah keluar dari lift dan berjalan di koridor yang sunyi, ia merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Setiap jengkal dari gedung ini adalah miliknya. Setiap karyawan yang bekerja di bawahnya adalah tanggung jawabnya. Hasan mungkin menjabat sebagai direktur, tapi ia hanyalah seorang tamu yang diberi jabatan. Pemilik sesungguhnya dari kerajaan ini adalah Bunga. Dan sang ratu kini telah kembali untuk membersihkan istananya dari para pengkhianat. Bunga tidak memanggil banyak orang. Ia hanya menelepon 2 orang ke ruang rapat pribadinya. Orang pertama adalah Pak Tirtayasa, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia atau HRD. Pak Tirta adalah orang kepercayaan ayahnya sejak dulu, seorang pria bijaksana yang sangat setia pada keluarga Bunga. Orang kedua adalah pengacaranya, Ibu Sari, yang bergabung melalui panggilan video yang layarnya ditampilkan di dinding ruang rapat. Rapat ini adalah dewan perang yang bersifat sangat rahasia. Selamat sore, Pak Tirta, Bu Sari. Terima kasih sudah datang. Bunga memulai rapat itu dengan suara yang tenang dan berwibawa. Sama-sama, Bu Bunga. Ada masalah penting apa ya, Bu? Tanya Pak Tirta dengan sopan. Bunga tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia tidak menceritakan masalah ini sebagai masalah rumah tangganya. Ia menyajikannya sebagai masalah keamanan perusahaan yang sangat serius. Pak Tirta, saya memanggil Bapak ke sini karena saya menemukan adanya pelanggaran etika yang sangat berat di dalam perusahaan kita. Pelanggaran ini, jika dibiarkan, bisa sangat merugikan dan membahayakan keuangan perusahaan. Jelas Bunga. Ia kemudian menyalakan alat perekam suara dan memutar bagian di mana Hasan dan Rania membahas rencana mereka untuk membuat proyek-proyek fiktif demi mencuri uang perusahaan. Wajah Pak Tirta yang tadinya tenang, perlahan berubah menjadi tegang dan penuh amarah saat mendengar suara direkturnya sendiri merencanakan kejahatan itu. Setelah rekaman berhenti, Bunga melanjutkan. Seperti yang Bapak dengar, Direktur Hasan dan manajer Rania telah berkonspirasi untuk melakukan penipuan. Selain itu, hubungan terlarang antara seorang atasan dan bawahannya di dalam satu divisi adalah pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan kita. Tindakan mereka bukan hanya pengkhianatan pribadi bagi saya, tapi juga pengkhianatan terhadap perusahaan yang sudah memberikan mereka kepercayaan dan jabatan. Pak Tirta, yang usianya sudah tidak muda lagi, terlihat sangat terkejut dan kecewa. Saya tidak menyangka Pak Hasan bisa berbuat sejauh ini, Bu. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kita harus mengambil tindakan tegas. Tepat sekali, sahut Ibu Sari dari layar video. Secara hukum, perusahaan punya hak penuh untuk memberhentikan mereka dengan tidak hormat berdasarkan bukti-bukti ini. Karena itu, saya mau Bapak siapkan surat pemecatan untuk mereka berdua. Hari ini juga, perintah Bunga dengan tegas. Pak Tirta mengangguk patuh. Ia langsung membuka laptopnya dan mulai mengetik. Dengan arahan dari Ibu Sari, mereka menyusun 2 surat pemecatan yang isinya sangat formal, dingin,
dan tidak memberikan celah sedikit pun. Surat itu menyatakan bahwa Hasan dan Rania diberhentikan secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan perusahaan, termasuk penyalahgunaan wewenang dan rencana yang merugikan perusahaan. Surat itu juga memerintahkan mereka untuk segera mengembalikan semua fasilitas kantor, seperti mobil dinas, laptop, dan kartu akses. Gaji terakhir mereka juga akan ditahan sampai proses audit investigasi di divisi mereka selesai dilakukan. Ini adalah pukulan telak yang akan melumpuhkan mereka secara profesional. Setelah surat itu selesai dicetak di atas kertas resmi perusahaan, Pak Tirta meletakkannya di hadapan Bunga. Ada 2 surat, satu untuk Hasan, satu untuk Rania. Bunga mengambil sebuah pulpen mahal peninggalan ayahnya. Dengan tangan yang sangat stabil, ia menandatangani kedua surat itu. Tanda tangannya terlihat tegas dan jelas. Ini bukan lagi tanda tangan seorang istri yang patah hati. Ini adalah tanda tangan seorang pemimpin tertinggi yang sedang menegakkan keadilan di kerajaannya. Setelah selesai, Pak Tirta bertanya dengan hati-hati, apakah surat ini harus saya kirimkan sekarang juga, Bu? Bunga menggelengkan kepalanya pelan. Jangan dulu, Pak. Ia mengambil kedua surat itu, memasukkannya ke dalam 2 amplop coklat yang terpisah, lalu menyegelnya dengan rapat. Ia menyerahkan kedua amplop itu kepada Pak Tirta. Tolong simpan kedua surat ini di dalam brankas pribadi Bapak, kata Bunga dengan nada suara yang tenang namun penuh perintah. Anggap saja surat ini adalah hadiah pernikahan kedua dari saya untuk mereka. Bapak baru boleh mengirimkan kedua surat ini melalui kurir khusus pada tanggal, hari, dan jam yang nanti akan saya perintahkan. Jangan mengirimnya 1 menit pun lebih cepat atau lebih lambat. Mengerti? Baik, Bu. Saya mengerti, jawab Pak Tirta sambil menerima kedua amplop itu dengan hormat. Bunga menatap kedua amplop yang ada di tangan Pak Tirta. Di dalamnya ada bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan masa depan Hasan dan Rania. Bom itu kini hanya tinggal menunggu aba-aba darinya untuk diluncurkan. Sementara Bunga sibuk menyusun rencana pembalasannya dengan rapi, di belahan kota yang lain, Hasan dan Rania justru sedang berada di puncak kebahagiaan. Mereka hidup dalam dunia hayalan mereka sendiri, merasa seperti pasangan paling pintar dan beruntung di dunia. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa jurang kehancuran sudah menganga lebar di hadapan mereka. Siang itu, mereka bertemu untuk makan siang di sebuah restoran mahal yang tersembunyi, tempat favorit mereka untuk bertemu diam-diam. Mereka duduk di pojok ruangan, tertawa dan bercanda mesra, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Tinggal beberapa hari lagi, sayang, kata Rania dengan mata berbinar-binar. Tangannya sibuk menggulir layar ponselnya, melihat-lihat katalog sebuah butik online ternama. Aku sudah putuskan. Tas pertama yang akan aku beli adalah Hermes Birkin warna oranye. Cocok kan buat aku, sebagai Nyonya Hasan yang baru? Hasan tertawa bangga. Ia meraih tangan Rania dan menciumnya. Tentu saja cocok. Kamu pantas mendapatkan semua yang terbaik. Setelah kita menikah, kamu bisa beli apapun yang kamu mau. Uang Bunga kan banyak, tidak akan habis. Dia sama sekali tidak curiga kan? Tanya Rania, sedikit cemas. Hasan menggeleng dengan angkuh. Curiga? Sama sekali tidak. Dia itu terlalu cinta sama aku, makanya jadi bodoh. Kemarin aku bilang mau naikkan limit kartu kredit, dia langsung setuju. Aku bilang uang di rekening bersama aku pindahkan untuk proyek, dia langsung percaya. Gampang sekali menipunya, kata Hasan dengan sombong. Mereka kemudian mulai membahas masa depan indah yang sudah mereka rencanakan. Rania menunjukkan brosur perjalanan ke Paris yang ada di ponselnya. Mereka berdebat manja tentang hotel mana yang akan mereka pilih, atau restoran bintang 5 mana yang akan mereka kunjungi pertama kali. Mereka juga membahas apartemen mewah mereka yang baru. Nanti di apartemen baru kita, aku mau semua perabotannya dari merek terkenal ya. Aku tidak mau ada barang murah satupun di rumah kita. Pinta Rania. Tenang saja. Semua akan aku turuti. Kita akan hidup seperti raja dan ratu, janji Hasan. Ego Hasan terasa melambung tinggi. Selama ini, ia hidup di bawah bayang-bayang kekayaan Bunga. Meskipun ia menikmati semua fasilitas mewah, di dalam hatinya ia merasa kecil. Tapi sekarang, ia merasa seperti pemenang. Ia berhasil mendapatkan wanita muda yang cantik seperti Rania, dan sebentar lagi ia akan menguasai semua harta Bunga. Ia merasa seperti pria paling hebat di dunia. Dalam setiap percakapan mereka, nama Bunga selalu disebut dengan nada meremehkan. Bagi mereka, Bunga hanyalah sebuah mesin ATM berjalan. Seorang wanita naif yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, sehingga tidak sadar sedang dibodohi habis-habisan. Mereka tidak pernah berpikir sedikitpun bahwa Bunga, wanita yang mereka anggap lemah itu, adalah pemilik sesungguhnya dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Mereka tidak tahu bahwa Bunga memiliki kecerdasan, koneksi, dan kekuatan untuk menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Itulah kesalahan terbesar mereka. Mereka terlalu meremehkan sang ratu. Hari-hari menjelang pernikahan siri mereka terasa begitu cepat dan penuh kegembiraan. Rania sudah membeli sebuah kebaya putih sederhana untuk acara ijab kabul mereka. Sementara itu, Hasan mulai berkemas untuk perjalanan dinasnya. Ia memasukkan beberapa kemeja terbaiknya ke dalam koper, sambil bersenandung membayangkan kehidupannya yang baru. Mereka benar-benar merasa seperti sudah memenangkan segalanya. Sehari sebelum hari H, Hasan pulang ke rumah lebih awal. Ia ingin memainkan adegan terakhirnya sebagai suami yang baik. Ia membawakan bunga sekotak coklat mahal kesukaannya. Hasan memeluk Bunga dengan erat di ruang keluarga. Pelukannya terasa hangat, tapi bagi Bunga, pelukan itu terasa dingin dan palsu. "Aku akan berangkat besok pagi sekali, sayang," kata Hasan dengan suara yang dibuat terdengar sedih. "Jaga diri baik-baik ya selama aku pergi. Aku pasti akan kangen sekali sama kamu." Bunga membalas pelukan itu. Wajahnya ia sandarkan di bahu Hasan, menyembunyikan matanya yang dingin seperti es. Ia membiarkan suaminya menyelesaikan sandiwaranya. Setelah beberapa saat, ia melepaskan pelukan itu dan menatap wajah Hasan. Dengan suara yang terdengar sangat tulus dan lembut, Bunga berbisik di telinganya. Kata-katanya manis, namun mengandung makna tersembunyi yang hanya ia dan para penonton yang tahu. "Semoga perjalananmu menyenangkan ya, Mas. Dan semoga semua rencanamu berhasil. Ingat ya, aku doakan semoga semua rencanamu berjalan dengan lancar." Hasan tersenyum lebar. Ia sama sekali tidak menangkap ancaman di balik doa itu. Ia justru merasa sangat senang. Istrinya yang bodoh ini bahkan mendoakan kelancaran rencananya untuk menikah lagi. Betapa beruntungnya dia. Ia tidak sadar bahwa itu bukanlah sebuah doa. Itu adalah ucapan selamat tinggal. Ucapan terakhir sebelum badai terbesar dalam hidupnya datang menerjang. Pagi itu, matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan hari yang akan menjadi titik balik dalam kehidupan Bunga. Hasan turun dari lantai atas dengan menyeret kopernya, wajahnya berseri-seri penuh semangat. Ia sudah mengenakan kemeja terbaiknya, siap untuk memulai perjalanan dinasnya. Sebuah perjalanan yang ia yakini akan membawanya menuju kehidupan baru yang gemilang bersama Rania. Ia sama sekali tidak tahu bahwa perjalanan ini justru akan membawanya lurus ke dalam jurang kehancuran. Bunga sudah menunggunya di dekat pintu, memainkan perannya sebagai istri yang sedih karena akan ditinggal suami. Wajahnya ia buat sedikit murung, namun tetap dengan senyum yang dipaksakan. "Hati-hati di jalannya, Mas," kata Bunga sambil membantu merapikan kerah kemeja Hasan. "Jangan lupa telepon aku kalau sudah sampai." "Pasti, sayang. Kamu jangan sedih begitu, dong. Cuma beberapa hari kok," jawab Hasan sambil memeluk Bunga. "Aku pergi dulu ya." Ia memberikan sebuah ciuman singkat di kening Bunga. Itu adalah ciuman perpisahan, meskipun hanya Bunga yang tahu arti sesungguhnya dari perpisahan itu. Bunga mengantar Hasan sampai ke teras depan. Ia melambaikan tangan saat mobil mewah milik Bunga yang dikendarai Hasan perlahan bergerak meninggalkan halaman rumah yang luas itu. Ia terus memasang wajah sedih sampai mobil itu benar-benar hilang di tikungan jalan. Saat itulah, semuanya berubah. Begitu mobil itu lenyap dari pandangan, senyum sedih di wajah Bunga langsung hilang. Wajahnya berubah menjadi dingin dan tanpa ekspresi. Ia berbalik, masuk kembali ke dalam rumah yang sekarang terasa lebih lapang dan bebas. Hitung mundur telah dimulai. Mesin pembalasan dendamnya kini resmi ia nyalakan. Bunga berjalan dengan tenang ke arah sofa ruang keluarga. Ia duduk dengan anggun, lalu mengeluarkan ponselnya. Jarinya bergerak dengan cepat dan mantap di atas layar. Ia hanya perlu mengirimkan 3 pesan singkat untuk memulai segalanya. 3 pesan yang akan memicu 3 ledakan besar dalam kehidupan Hasan dan Rania. Pesan pertama ia kirimkan kepada pengacaranya, Ibu Sari. Isinya hanya 2 kata, "Malam ini, jalankan." Itu adalah perintah untuk mendaftarkan gugatan cerai secara resmi dan menyiapkan semua dokumen untuk dikirimkan. Pesan kedua ia kirimkan kepada Kepala HRD, Pak Tirtayasa. Isinya juga sangat singkat. "Sekarang, kirim kurirnya." Perintah ini akan membuat kurir khusus segera bergerak untuk mengantarkan 2 amplop berisi surat pemecatan yang sudah ia tanda tangani. Pesan ketiga, ia kirimkan kepada manajer bank pribadinya. Sesuai rencana, pukul 7 malam. Ini adalah perintah akhir untuk bom waktu finansial yang telah ia siapkan. Tepat pada jam itu, semua akses keuangan Hasan akan terputus total. Setelah ketiga pesan itu terkirim, Bunga meletakkan ponselnya di atas meja.
Selesai. Tidak ada lagi yang bisa diubah. Roda takdir sudah berputar, dan ia yang memegang kendalinya. Sebuah senyum tipis yang penuh kepuasan terukir di bibirnya. Di tempat lain, di sebuah rumah sederhana milik salah satu teman mereka, Hasan dan Rania sedang melangsungkan acara ijab kabul mereka. Acaranya sangat sederhana dan tertutup, hanya dihadiri oleh beberapa orang teman dekat yang tidak tahu cerita sebenarnya. Rania terlihat cantik mengenakan kebaya putihnya. Hasan terlihat gagah dan bahagia. Saat penghulu menyatakan pernikahan mereka sah, keduanya tersenyum lebar. Mereka berpelukan erat, merasa seperti pemenang. Dalam pikiran Rania, ia sudah berhasil mendapatkan tiket emas menuju kehidupan mewah. Dalam pikiran Hasan, ia sudah berhasil mendapatkan istri muda yang cantik sekaligus langkah lagi untuk menguasai harta bunga. Mereka tidak sadar bahwa status pernikahan siri mereka yang baru saja disahkan, justru menjadi tiket mereka menuju kemiskinan dan penderitaan. Sementara mereka merayakan kemenangan semu mereka, Bunga justru sibuk membersihkan sisa-sisa kehidupan Hasan dari rumahnya. Ia tidak menangis atau melihat-lihat foto kenangan. Ia bergerak dengan efisien. Pertama, ia menelepon tukang kunci profesional untuk datang dan mengganti semua kunci di setiap pintu apartemennya. Kunci lama yang dipegang Hasan tidak akan bisa dipakai lagi. Setelah itu, sebuah truk dari perusahaan jasa pindahan tiba. Beberapa orang pekerja yang profesional masuk ke dalam rumah. Dengan arahan dari Bunga, mereka mulai mengemasi semua barang milik Hasan. Setiap helai kemeja, setiap pasang sepatu, setiap buku, bahkan sikat gigi miliknya, semua dimasukkan ke dalam kotak-kotak kardus. Bunga mengawasi proses itu dengan tatapan dingin, seolah ia sedang mengawasi pembuangan sampah. Tidak ada sedikitpun rasa sentimental. Baginya, Hasan dan semua kenangannya memang sudah menjadi sampah yang harus dibuang. Setelah semua barang Hasan selesai dikemasi dan dimasukkan ke dalam truk, Bunga memberikan sebuah alamat kepada supir truk itu. Alamat sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sudah ia sewa selama sebulan. Itulah istana baru untuk raja dan ratu gadungan itu. Waktu terus berjalan. Sore pun tiba. Di hotel bintang 5 paling mewah di Jakarta, Hasan dan Rania baru saja tiba. Mereka berencana merayakan malam pertama pernikahan mereka di sana. Kita pesan kamar yang paling mahal, Presidential Suite, kata Hasan dengan bangga kepada Rania sambil merangkulnya mesra. Ia ingin menunjukkan pada istri barunya bahwa ia adalah pria kaya raya yang bisa memberikan segalanya. Mereka berjalan dengan penuh percaya diri menuju meja resepsionis. Lobi hotel itu sangat megah dengan lantai marmer dan lampu kristal yang berkilauan. Hasan merasa seperti berada di puncak dunia. Jam di dinding lobi menunjukkan pukul 6:55. Tinggal 5 menit lagi menuju waktu eksekusi. Selamat malam, saya mau check-in, kata Hasan dengan gaya angkuh kepada resepsionis. Saya mau kamar Presidential Suite. Baik, Pak. Boleh saya pinjam kartu kreditnya? Tanya resepsionis itu dengan ramah. Hasan mengeluarkan kartu kredit Black Card dari dompetnya dengan gerakan yang meyakinkan. Ini adalah kartu andalannya, kartu yang ia pikir limitnya baru saja dinaikkan oleh Bunga. Ia menyerahkannya kepada resepsionis. Resepsionis itu mengambil kartu tersebut. Tepat saat itu, jarum jam di dinding bergerak, menunjukkan pukul 7 malam tepat. Waktu eksekusi telah tiba. Resepsionis itu menggesek kartu Hasan ke mesin. Sekali. Gagal. Ia menggeseknya lagi. Gagal lagi. Wajah resepsionis itu mulai terlihat bingung. Ia menatap Hasan dengan tatapan ragu. Maaf, Pak, katanya dengan suara pelan. Kartunya ditolak. Kata-kata, kartunya ditolak, menggema di telinga Hasan seperti suara petir di siang bolong. Ia tertegun sejenak. Di lobi hotel semewah ini, di depan istri barunya, hal paling memalukan yang bisa terjadi baru saja menimpanya. Ditolak? Itu tidak mungkin. Coba lagi sekali lagi. Mungkin mesinnya yang rusak, kata Hasan, suaranya sedikit meninggi karena panik. Beberapa tamu lain yang sedang berada di lobi, mulai melirik ke arah mereka dengan penasaran. Rania yang berdiri di sampingnya mulai terlihat kesal. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini cemberut. Hasan, kok bisa begini? Bisiknya dengan nada marah. Resepsionis itu mencoba menggesek kartu itu lagi dengan sabar. Hasilnya tetap sama. Maaf, Pak. Tetap tidak bisa. Ada tulisan, transaksi ditolak oleh bank. Keringat dingin mulai membasahi dahi Hasan. Ia segera membuka dompetnya dan mengeluarkan kartu kredit lain. Kartu platinum. Ia menyerahkannya pada resepsionis. Hasilnya, ditolak. Ia mencoba kartu gold miliknya. Ditolak juga. Kepanikan Hasan mencapai puncaknya. Ia mencoba kartu debitnya.
Maaf, Pak. Saldonya tidak mencukupi, kata resepsionis itu, kini dengan tatapan kasihan. Dunia Hasan seakan runtuh saat itu juga. Semua akses keuangannya, sumber kebanggaan dan kekuasaannya, lenyap dalam sekejap. Ia berdiri mematung di depan meja resepsionis, bingung dan malu. Hasan, ayo kita pergi dari sini. Ini memalukan sekali, desis Rania sambil menarik lengan bajunya. Matanya menatap Hasan dengan penuh amarah dan kekecewaan. Pria kaya raya yang ia nikahi ternyata tidak bisa membayar kamar hotel. Mimpi indahnya mulai berubah menjadi mimpi buruk. Tepat di tengah-tengah kekacauan dan rasa malu itu, seorang pria berpenampilan rapi yang memakai seragam kurir menghampiri mereka. "Permisi, apakah benar ini dengan Bapak Hasan dan Ibu Rania?" tanya kurir itu dengan sopan. Hasan dan Rania saling berpandangan, bingung. "Iya, benar." "Ada apa?" jawab Hasan. "Ada paket untuk Bapak dan Ibu," kata kurir itu sambil menyerahkan sebuah amplop coklat yang sangat besar dan tebal. Hasan menerima amplop itu dengan perasaan tidak enak. Siapa yang mengirim paket ke hotel ini? Mereka bahkan belum sempat check-in. Dengan perasaan cemas, mereka berdua berjalan menuju sofa yang ada di sudut lobi. Tangan Hasan gemetar saat ia merobek amplop itu. Isi di dalamnya membuat napas mereka tercekat. Hal pertama yang mereka lihat adalah setumpuk dokumen resmi dari pengadilan. Di halaman paling depan, tertulis dengan jelas, "Surat gugatan cerai, penggugat, Bunga Amalia, tergugat, Hasan Wicaksono." Wajah Hasan langsung pucat pasi. Rania menutup mulutnya dengan syok. Jadi Bunga sudah tahu semuanya. Di bawah dokumen cerai itu, ada 2 buah amplop lain dengan logo perusahaan. Mereka membukanya dengan tergesa-gesa. Itu adalah surat pemecatan mereka berdua. Dipecat dengan tidak hormat. Karir mereka, masa depan mereka di perusahaan, semuanya hancur. Dan yang paling menghancurkan ada di tumpukan paling bawah. Di sana ada salinan dokumen-dokumen kepemilikan. Surat rumah, surat mobil, bukti kepemilikan saham perusahaan, dan laporan rekening bank. Di semua dokumen itu, hanya ada satu nama pemilik yang sah, Bunga. Saat itulah Hasan dan Rania sadar. Mereka tidak punya apa-apa. Semua kekayaan yang selama ini mereka nikmati dan rencanakan untuk mereka kuasai, ternyata tidak pernah menjadi milik mereka. Seolah semua itu belum cukup, ada selembar kertas terakhir di paling belakang. Sebuah surat yang ditulis dengan tulisan tangan Bunga yang indah dan rapi. Hasan membacanya dengan suara bergetar. "Hasan dan Rania, selamat atas pernikahan kalian. Anggap saja semua dokumen ini adalah kado pernikahan spesial dari saya. Hasan, karena sekarang kamu bukan lagi suami saya, dan juga bukan lagi karyawan di perusahaan saya, maka kamu tidak punya hak sedikitpun untuk tinggal di rumah saya lagi. Semua barang-barangmu yang tidak seberapa itu sudah saya kemasi dengan rapi. Dan untukmu Rania, mimpi indahmu untuk menjadi nyonya besar di istana saya, sayangnya harus berakhir bahkan sebelum sempat dimulai. Tapi jangan khawatir, sebagai hadiah terakhir, saya tidak akan membiarkan kalian menjadi gelandangan di malam pertama pernikahan kalian. Saya sudah menyewakan sebuah tempat tinggal yang sangat nyaman, untuk kalian memulai hidup baru yang sederhana. Kalian bisa tinggal di sana selama 1 bulan. Ini alamat dan kuncinya. Nikmatilah." Tangan Hasan gemetar hebat saat membaca kalimat terakhir. Terlampir di surat itu, ada sebuah kunci. Bukan kunci mobil mewah atau kunci apartemen. Hanya sebuah kunci biasa yang terlihat murah dan berkarat, tergantung di sebuah gantungan kunci sederhana. Di samping kunci itu, ada secari kertas kecil berisi alamat sebuah rumah kontrakan di gang sempit di pinggiran Jakarta. Hasan terduduk lemas di sofa. Hancur. Ia sudah kalah telak. Bunga, wanita yang ia anggap bodoh dan naif, ternyata adalah seorang pemain catur ulung yang sudah merencanakan skakmat yang mematikan untuknya. Rania menatap kunci dan alamat itu dengan nanar. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi amarah dan kebencian. Ia tidak lagi menatap Hasan dengan cinta, tapi dengan tatapan jijik. "Jadi semua ini bohong?" desis Rania, suaranya bergetar karena marah. "Selama ini kamu menipuku? Kamu itu tidak punya apa-apa. Yang kaya raya itu istrimu." Pertengkaran pertama mereka sebagai suami istri pun meledak di lobi hotel mewah itu. Mimpi mereka tentang Paris, tas mahal, dan kehidupan mewah telah terkubur dalam-dalam. Malam pertama pernikahan yang seharusnya mereka habiskan di kamar suite yang indah, kini harus mereka habiskan untuk mencari jalan menuju sebuah kontrakan pengap, dengan hanya berbekal satu kunci murah sebagai penunjuk jalan menuju neraka baru mereka. Perjalanan dari lobi hotel bintang 5 menuju alamat kontrakan terasa seperti perjalanan turun dari surga ke neraka. Hasan dan Rania terpaksa berjalan kaki keluar dari area hotel yang mewah itu, sambil menyeret koper mereka.
Tidak ada lagi mobil mewah yang menjemput. Dengan sisa uang tunai yang ada di dompet Rania, mereka memesan taksi online termurah. Sepanjang perjalanan, tidak ada satu kata pun yang terucap di antara mereka. Keheningan di dalam mobil terasa begitu berat, penuh dengan amarah, kekecewaan, dan saling menyalahkan. Pemandangan di luar jendela mobil perlahan berubah. Gedung-gedung pencakar langit yang gemerlapan digantikan oleh bangunan-bangunan tua yang kusam. Jalanan yang lebar dan rapi berubah menjadi jalanan sempit yang ramai dan berantakan. Akhirnya, mobil berhenti di ujung sebuah gang yang gelap dan becek. Alamatnya di dalam gang ini, Pak, Bu. Mobil tidak bisa masuk, kata supir taksi itu. Hasan dan Rania turun dari mobil. Bau tidak sedap dari selokan di pinggir gang langsung menyambut mereka. Dengan perasaan jijik, mereka berjalan masuk ke dalam gang sempit itu, mencari nomor rumah yang tertera di kertas. Akhirnya, mereka menemukannya. Sebuah rumah petak kecil yang cat dindingnya sudah banyak mengelupas. Pintunya terbuat dari besi tua yang sedikit berkarat. Ini sangat jauh berbeda dari penthouse mewah yang Rania impikan. Ini bahkan lebih buruk dari kamar kosnya yang dulu. Tangan Hasan gemetar saat memasukkan kunci murahan itu ke lubang pintu. Pintu terbuka dengan suara derit yang memilukan. Bagian dalam rumah itu lebih menyedihkan lagi. Hanya ada satu ruangan kecil yang pengap dan berdebu. Tidak ada sofa mahal atau TV layar datar. Hanya ada sebuah kasur tipis di lantai, sebuah lemari plastik kecil, dan sebuah kipas angin tua. Di tengah ruangan itu, bertumpuk beberapa kotak kardus besar. Itu adalah semua barang-barang milik Hasan yang sudah dikemasi oleh Bunga. Seluruh hidupnya kini hanya terbungkus di dalam kardus. Begitu pintu ditutup, amarah Rania yang sejak tadi ia tahan akhirnya meledak seperti bom. Ini yang kamu janjikan padaku, Hasan? Teriak Rania, suaranya melengking tinggi. Ia menendang salah satu kotak kardus dengan keras. Ini istana yang kamu bilang? Hidup seperti ratu? Aku lebih mirip tikus di sini. Diam kamu, Rania, balas Hasan, emosinya juga ikut tersulut. Rasa malu dan putus asanya berubah menjadi amarah. Kamu pikir aku mau tinggal di tempat seperti ini? Lalu kenapa kita di sini? Ini semua karena kebodohanmu. Kamu bilang istrimu itu bodoh dan gampang ditipu. Ternyata kamu yang bodoh. Dia sudah tahu semua rencana kita dari awal, pekik Rania. Wajahnya memerah karena marah, air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Oh, jadi sekarang kamu menyalahkanku? Sahut Hasan dengan sinis. Siapa yang setiap hari merengek minta tas mahal? Siapa yang tidak sabar mau pindah ke apartemen mewah? Siapa yang terus mendorongku untuk cepat-cepat meninggalkan Bunga? Itu kamu. Semua ini karena keserakahanmu. Aku serakah karena kamu bilang kamu kaya. Ternyata kamu cuma laki-laki miskin yang numpang hidup sama istri. Pembohong. Pertengkaran mereka semakin menjadi-jadi. Mereka saling berteriak, saling menghina, dan saling menyalahkan. Tidak ada lagi panggilan, sayang, atau kata-kata manis. Yang ada hanyalah makian dan kata-kata kasar. Cinta palsu yang mereka bangun di atas kebohongan kini telah hancur, menampakkan wujud asli mereka. Dua orang egois yang hanya memikirkan diri sendiri. Mereka kini terjebak bersama di dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Setelah lelah berteriak, mereka berdua terduduk lemas di lantai yang dingin. Rania menangis terseduh-seduh, menyesali keputusannya. Hasan menatap kosong ke arah tumpukan kardus miliknya. Hancur. Semuanya hancur. Karirnya, kekayaannya, reputasinya, semuanya hilang dalam satu malam. Tiba-tiba, secercah harapan muncul di benak Hasan. Pengacara. Ia masih punya sedikit uang simpanan di rekening lain yang Bunga tidak tahu. Mungkin ia bisa menuntut Bunga. Setidaknya mendapatkan sebagian kecil dari harta mereka selama menikah. Harta Gonogini. Dengan napas yang terengah-engah, Hasan mengambil ponselnya dan menelepon seorang pengacara yang ia kenal. Halo, Pak, kata Hasan dengan suara serak. Saya Hasan. Saya mau konsultasi. Mantan istri saya mengambil semua harta kami. Rumah, mobil, uang, semuanya. Apa saya bisa menuntut hak saya atas harta Gonogini? Hening sejenak di seberang telepon. Lalu, terdengar suara tawa kecil dari pengacara itu. Pak Hasan, kata pengacara itu dengan nada geli. Bapak lupa ya kalau setahun yang lalu Bapak menandatangani sebuah surat perjanjian pranikah dengan Ibu Bunga? Saya sudah pernah lihat dokumen itu. Isinya sangat jelas dan kuat. Semua harta yang dimiliki Ibu Bunga sebelum dan selama pernikahan adalah 100% miliknya. Anda tidak punya hak menuntut sepeser pun.
Kalaupun Bapak mau coba menuntut, saya jamin Bapak hanya akan buang-buang uang dan waktu. Karena Bapak pasti akan kalah telak. Seperti disambar petir untuk kedua kalinya malam itu. Hasan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Habis. Harapan terakhirnya sudah benar-benar pupus. Ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Rania, yang sejak tadi diam-diam mendengarkan percakapan telepon itu, menatap Hasan dengan tatapan yang lebih dingin dari sebelumnya. Wajahnya yang basah oleh air mata kini mengeras. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi jalan keluar. Mereka berdua hanya bisa saling menatap di dalam ruangan kontrakan yang pengap dan remang-remang itu. Di sekeliling mereka ada tumpukan kardus berisi mimpi yang terkubur dan masa depan yang suram. Malam pertama pernikahan mereka dihabiskan dalam keheningan yang paling menyakitkan. 6 bulan kemudian. Pagi itu, di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit, Bunga sedang memimpin rapat dewan direksi. Ia mengenakan setelan kerja berwarna biru tua, yang membuatnya terlihat sangat berwibawa. Dengan tenang dan percaya diri, ia memaparkan strategi bisnis perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan penuh kekaguman dan rasa hormat. Sejak ia mengambil alih kendali penuh perusahaan, bisnisnya justru melesat semakin maju. Ia berhasil mendapatkan beberapa proyek internasional besar. Bunga bukan lagi sekadar pewaris, ia telah membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan tangguh. Setelah rapat selesai, Bunga menikmati secangkir kopi di ruang kerjanya yang luas. Dari jendela, ia bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Ia merasa sangat damai. Beban pengkhianatan itu sudah lama hilang, digantikan oleh rasa kebebasan dan kebanggaan pada dirinya sendiri. Ia membuka sebuah majalah bisnis yang ada di atas mejanya. Di sampul depan majalah itu, terpampang fotonya yang sedang tersenyum. Judul besarnya tertulis, Bunga Amalia, membangun kembali kerajaannya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tersenyum tulus. Itulah dirinya sekarang. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang kumuh dan padat, pemandangan yang sangat berbeda terjadi. Di dalam sebuah rumah kontrakan yang semakin hari semakin kotor dan berantakan, Hasan dan Rania sedang menjalani hukuman mereka. Kehidupan mereka jauh dari kata bahagia. Hasan masih menjadi pengangguran. Berita tentang pemecatannya yang tidak hormat, karena mencoba menipu perusahaan istrinya sendiri, sudah menyebar luas di kalangan bisnis. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya bekerja. Setiap hari ia hanya duduk melamun di dalam kontrakan, meratapi nasibnya yang sial. Penampilannya kini tidak terurus. Wajahnya yang dulu tampan kini terlihat kusam dan penuh keputusasaan. Rania terpaksa bekerja. Tapi bukan lagi sebagai manajer di kantor mewah. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil dengan gaji yang pas-pasan. Setiap hari ia harus berhadapan dengan pelanggan yang cerewet dan pekerjaan yang melelahkan. Wajahnya yang dulu cantik kini terlihat lelah dan penuh dengan garis-garis kekecewaan. Hampir setiap hari mereka bertengkar. Bukan lagi pertengkaran hebat seperti di awal, melainkan pertengkaran kecil yang menyedihkan karena masalah sepele. Hari itu, mereka bertengkar karena sebungkus mie instan. Mana mie instanku? Aku lapar sekali baru pulang kerja. Bentak Rania sambil membanting tasnya. Sudah aku makan tadi siang. Memangnya kenapa? Aku juga lapar, sahut Hasan dari pojok ruangan. Enak saja kamu. Itu mie terakhir. Kamu seharian di rumah tidak melakukan apa-apa.